Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, salam jumpa dengan saya kembali Pendeta Christian di Morning Call pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang kekal kudus, hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan kuduskan kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat membaca, mendengar, dan mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 30 yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Selamat pagi. Saya berharap Bapak Ibu Jemaat yang terkasih baik-baik saja dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang kemudian membawa pembaharuan atau pencerahan dalam kehidupan, karena dalam konteks ini kita melihat bahwa Injil Yohanes sangat berfokus pada pemberitaan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan, dalam memaknai tentang tugas pekerjaan Yesus dalam kehidupan keseharian. Kita juga melihat bahwa Injil Yohanes memberikan pemberitaan tentang Yesus yang hadir bagi orang-orang berdosa. Sini kita juga membaca di ayat sebelumnya bahwa ada gap atau ada semacam perselisihan yang sudah beratus-ratus tahun terjadi antara orang Yahudi dan orang Samaria. Apalagi dalam konteks ini yang berbicara adalah perempuan. Tentunya dalam percakapan ini Yesus begitu mengenal perempuan ini. Kita dapat melihat dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan ketika Yesus menawarkan tentang air hidup, sesuatu yang bersifat kekal abadi yang berasal daripada Yesus dan Bapaknya, kita melihat ada sesuatu yang kemudian menggerakkan kita dalam kehidupan perempuan ini, dalam kehidupan untuk kemudian ketika dia merasakan kebebasan itu dalam isi percakapan itu, dia kemudian pergi dan memberitakan itu sebagai saksi. Dalam percakapan ini setelah membebaskannya dari sekat-sekat pertikaian, konflik, ketidakadilan sebagai perempuan, dan berbagai masalah dalam kehidupan masa lalunya yang sangat berat. Tapi ketika Yesus mengatakan itu, ia kemudian pergi dan memberitakan, "Mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus?" Dia betul-betul sangat kagum, jiwanya betul-betul terlegakan. Kenapa dia katakan betul-betul mengenalnya? Karena Yesus tahu dia tanpa harus mencari kenal dan sebagainya. Dalam kehidupan umat percaya, ketika kita merefleksikan tentang bacaan ini, kita juga merefleksikan tentang kehidupan kita. Ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan dalam doa kita, dalam mendengarkan firman Tuhan, ajakan Yesus untuk mengakui, ajakan Yesus untuk berdamai dengan masalah konflik dalam kehidupan kita, dengan pribadi kita, dengan orang-orang terdekat kita, keluarga kita, rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan dalam kehidupan pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Ini menjadi pergumulan yang besar dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa tidak semua orang ketika Yesus menawarkan tentang jalan pertobatan, jalan kasih, tentang keselamatan itu mau menerima itu untuk dipulihkan dan dibebaskan. Banyak orang percaya memang mendengarkan berita tentang pemulihan dari Tuhan. Tapi apakah benar-benar hatinya mau bertobat, mau berbalik kepada Tuhan?
Apakah benar-benar kemudian berita keselamatan itu mau memulihkan hatinya, jiwanya yang penuh dengan luka batin, hatinya yang penuh dengan berbagai pergumulan dan rasa ketidakadilan, mau betul menerima itu? Ada tantangan terbesar itu datang dari diri kita sendiri, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang kita tiap hari mendengarkan firman, kita mendengarkan berita tentang bagaimana kemudian kita mengalami kelepasan daripada yang jahat, kelepasan daripada dosa dan kesalahan kita. Kita mendengarkan tentang berita pengampunan dosa dan sebagainya. Tapi apakah betul-betul kita mau menerima itu? Bahwa kabar keselamatan dari Tuhan itu betul-betul kita hayati. Sama seperti kita berdoa, Bapa kami, ampunilah mereka yang bersalah kepada kami. Ini menjadi tantangan timbal balik dalam kehidupan kita. Ketika orang percaya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hendak dipulihkan Tuhan dan mau diberdayakan Tuhan, maka kita harus terlepas dari tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang membuat sehingga kabar keselamatan itu terus diberitakan. Kita seakan-akan terhalangi oleh masa lalu karena gagal move on dari masalah-masalah yang sudah lewat, gagal berdamai, dan kemudian berhenti pada berita itu saja, dan kabar keselamatan itu tanpa daya, tidak digerakkan oleh apapun lagi. Lalu kita berhenti di situ, kecewa, marah, dan sebagainya, karena kita merasa benar, kita merasa bahwa sangat berat dalam kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan tahu dan mengenal kita sama seperti perempuan ini. Oleh karena itu, mari terima firman Tuhan ini. Mari terima apa yang Yesus tawarkan, apa yang Yesus berikan itu untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Ketika kita mengingat perjumpaan hidup di masa lalu, kita mengingat kemenangan di dalam Kristus. Saya percaya Bapak Ibu pasti bisa, dan juga saya bisa untuk melakukan itu, supaya kita semua dipulihkan dan diberdayakan Tuhan. Terlebih dikaryakan Tuhan untuk menjadi saksinya, lalu menyebarkan berita itu, agar setiap orang yang mendengarkan itu dan melihat perubahan-perubahan dalam hidup kita, dan penyembuhan-penyembuhan yang Tuhan berikan secara lahir maupun batin dalam kehidupan orang percaya, kiranya itu juga memberkati setiap orang yang ada di sekitarnya. Tuhan memberkati kita semua, selamat dipulihkan oleh Tuhan dan diberdayakan oleh Tuhan untuk melayaninya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan juga memulihkan kami dan memberdayakan kami. Kuatkan mentalitas iman kami, supaya dalam pengakuan, tobatan, dan dalam pemulihan Tuhan, kami disembuhkan dan diangkat Tuhan untuk diberdayakan Tuhan, untuk menjalani kehidupan, untuk memberitakan tentang kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kemudian memberkati sesama kami. Bila kami teringat akan berbagai peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidup kami, biarlah kami teringat kemenangan di dalam Kristus yang telah menyembuhkan kami, agar kami terus bersaksi tentang Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah ketidaksempurnaan kami Tuhan. Sempurnakanlah kami di pagi hari ini, jadi kami kembali beraktivitas untuk melayani Tuhan lewat segala sesuatu yang kami akan kerjakan. Kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami meningkatkan kualitas iman kami di dalam pekerjaan, di dalam keseharian, di dalam seluruh aktivitas hidup kami untuk memuji Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Shalom, sampai jumpa di morning call selanjutnya atau dalam perjumpaan selanjutnya. Tuhan kiranya memberdayakan kita semua untuk menjadi saksi yang terbaik di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.